Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعسر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, Islam dan ihsan, terutama nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga nikmat kesehatan. Dengan adanya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah, yang mana pada siang yang berbahagia ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kaum laki-laki yang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti akan aku tambah segala nikmat yang ada di langit dan ada di bumi. Akan tetapi apabila kamu kufur, kata Allah, tunggu azabku amat pedih. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan yang ada di dunia ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebagai umatnya Nabi Muhammad dan merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi karena rasa cinta kita kepada Rasulullah, mari kita memperbanyak salawat kepada beliau. Selagi ruh masih ada di hayat kandung badan kita masing-masing, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan banyaknya bersalawat kepada beliau, syafaatnya yang kita harapkan nanti di yaumil hisab. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang diperintahkan yang wajib? Salat 5 waktu sehari semalam. Wajib hukumnya bagi kaum muslimin wal muslimat yang sudah baligh dan marakal. Takwa dalam arti meninggalkan juga segala larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang wajib yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mari sama-sama kita jauhi dan kita tinggalkan, dan untuk tidak dilaksanakan ke depannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah sombong. Sombong adalah sebuah kata yang terdiri dari 2 suku kata yang mempunyai makna melihat diri sendiri lebih besar daripada orang lain. Orang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna, lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih terhormat, lebih sopan, lebih dari segalanya daripada orang lain. Sementara memandang orang lain adalah memandang rendah, hina dibandingkan dirinya. Inilah kata sombong. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa kita memiliki sombong dan untuk apa kita sombong? Biasanya orang yang sombong memiliki, yang pertama, dia selalu membanggakan dirinya. Dia bangga dengan kekayaannya, dia bangga dengan ketampanannya, dia bangga dengan pangkat dan jabatannya, dia bangga punya istri yang cantik, anak yang tampan, harta yang berlimpah. Inilah salah satu orang yang sombong. Sementara kesemuanya itu pasti akan kita tinggalkan untuk selamanya. Yang kedua adalah mengapa orang mempunyai sifat sombong? Memandang orang lain lebih rendah. Ini adalah salah satu ciri orang yang sombong. Memandang orang lain lebih rendah. Aku paling kaya, yang lain miskin. Aku paling tampan, yang lain tidak ada tampannya lebih tampan daripada aku. Aku mempunyai jabatan, yang lain hanya di bawahanku. Inilah menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Yang ketiga adalah ciri orang yang mempunyai sifat sombong selalu menonjolkan dirinya. Orang yang sombong ingin terdepan, ingin di depan, ingin segalanya dia yang paling utama. Menonjolkan dirinya tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Yang penting diriku maju, yang penting aku hebat, yang penting aku mempunyai segalanya. Inilah salah satu ciri orang sombong. Yang keempat, kenapa orang mempunyai sombong, sifat sombong? Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dikatakan hawa nafsunya dia ikuti, dia laksanakan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di belakang hari. Yang penting aku maju, yang penting aku selamat, yang penting aku berjalan ke depan. Hawa nafsu yang dipikirkan, tidak dipikirkan yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an,
Wala tu'assir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibba kulla mukhtalifa fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi Allah dengan sombong dan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang sombong dan congkak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, Sang Khalik yang menciptakan kita, tidak membenarkan dan tidak menghalalkan kita berjalan di muka bumi Allah ini dengan cara sombong. Jangankan sombong, untuk memalingkan muka di antara kita tidak dibolehkan. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita berjalan di muka bumi Allah dengan sombong? Sombong tidak akan membawa kita ke surga. Justru sombong sebaliknya akan membawa kita ke neraka jahanam. Mari sama-sama kita ambil contoh beberapa sejarah. Orang yang paling sombong pertama di dunia adalah makhluk ciptaan Allah, adalah iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di dunia, Adam dengan congkak dan sombong, iblis dengan congkak dan sombong tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berkata kepada Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tercipta dari api sementara Adam tercipta dari tanah. Iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang pertama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Yang kedua adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sombong adalah Fir'aun. Menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya paling hebat, dia harus disembah di masa waktu itu. Akan tetapi tatkala dia ditenggelamkan di Laut Merah sana, tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah arti kesombongan tersebut? Karena kesombongannya, biar kita sebagai umat Nabi Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejarahnya Fir'aun. Jasadnya sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Karena kesombongan Fir'aun, menganggap dia lebih Tuhan, lebih baik daripada Tuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah makhluk Allah dalam sejarah Al-Qur'an adalah Qarun. Dia sombong dengan kekayaannya, hartanya berlimpah. Dia tidak tahu bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ditenggelamkan dengan hartanya sekalian. Yang keempat adalah Raja Namrud, pembuat patung. Dia sombong karena mampu untuk menciptakan patung dan menyembah patung, sementara dia mati karena patung yang dibuatnya. Inilah 4 contoh yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang yang sombong yang kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang perlu kita pelajari untuk tidak mengikuti sifat sombong. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, at-tawadu' min akhlaqi fil anbiya wa takabbur min akhlaqil kuffar wal fara'inah.
Tawadu adalah merupakan bagian dari akhlaknya para nabi dan rasul. Sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Jadi jelas antara tawadu dan sombong sungguh sangat jauh berbeda. Maka oleh sebab itu sebagai hamba Allah yang paling sempurna ciptaan Allah, diciptakan Allah di muka bumi Allah ini, janganlah kita berjalan di muka bumi Allah ini dengan sombong dan angkuh terhadap orang lain. Karena sifat sombong, angkuh, takabur adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sebagai hamba ciptaan Allah. Maka oleh sebab itu bersifat tawaduklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama kita makhluk ciptaan Allah. Banyak sudah sifat contoh tawaduk yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagai salah satu contoh adalah Gunung Fuji. Tidak tinggi, tapi tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Karena tawaduknya Nabi Muhammad SAW, maka dia mempunyai kelebihan dari nabi-nabi yang lain. Karena tawaduknya ikan nun, maka Nabi Yunus bisa bersemayam di perut Nabi Nuh. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas membedakan antara tawaduk dan sombong. Orang yang tawaduk selalu disenangi dan disegani oleh saudara-saudara kita. Sementara sombong pasti dibenci dan dijauhi oleh saudara-saudara kita juga. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh, walaupun kita mempunyai kelebihan dari yang lain. Apakah berlebih harta, ketampanan, rumah mewah, pangkat dan jabatan yang kita miliki pada saat ini, istri yang cantik, anak yang tampan juga dan cantik, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga bagaimana biar supaya kita selamat baik di dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang kita bacakan doa setelah sholat setiap 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan sifat sombong tidak ada pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhuri wal ayyam wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala at-ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'ah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة علينا يا الله وخصوصا على هذا الجمعة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة